Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Dewinta, absen 30 dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan LKS 2 mengenai jarak dari titik ke garis dalam berbagai segitiga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Yang tugas satunya diminta dari jarak A ke garis BC, di mana dari titik ke garis itu kita harus mentarik garis agar dia tegak lurus. Jadinya dari A ini kita tarik garis ke garis CB supaya dia tegak lurus. Jadinya kita sudah tahu kan panjang AB sepanjang 6. Dan CB ini kalau kita tarik garis lurus kan dia setengahnya. Jadinya setengahnya CB ini kan 3, jadinya 3 kuadrat. Karena ini untuk mendapatkan garis yang bukan garis miring, jadinya kita kurang. Jadinya 6 kuadrat kurang 3 kuadrat sama dengan akar 36 min 9 sama dengan akar 27. Akar 27 sama dengan 3 akar 3. Jadinya kita dapat segini. Selanjutnya yang B itu sama, dari titik B ditarik garis ke garis AC. Dia harus tegak lurus. Jadinya sama kayak tadi, karena kita sudah tahu panjang AB-nya sepanjang 6 dan AC-nya 6. Karena kita memotong garis di sini, jadinya dia di tengahnya, jadinya 3 sama akar 27 sama dengan 3 akar 3. Yang C-nya juga sama, dia mintanya dari C ke AB. Dimana kalau dia tegak lurus itu dia memotong AB di tengah-tengahnya. Jadinya 3, jadinya 6 bagi 2 3 kan. Jadinya akar 6 kuadrat bla 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 ketemu sama. Jadinya yang jawaban A, B, C itu dia sama, 3 akar 3. Soal yang pertama tadi itu kan segitiganya segitiga sama sisi. Sekarang itu segitiga sama kaki. Terus yang A-nya itu diminta jarak dari H ke garis FG. Kan kalau dari titik ke garis itu kita harus tegak lurus kan. Jadinya sama dah pakai Pitagoras, berarti panjangnya ini kan 8 dikurang 12 bagi 2 kan 6, jadinya 8 kuadrat min 6 kuadrat. Akar 8 kuadrat min 6 kuadrat sama dengan akar 64 min 36 sama dengan akar 28. Akar 28 itu sama dengan 2 akar 7. Yang nomor B ini diminta dari jarak F ke HG. Jadinya kan kita harus menarik garis supaya tegak lurus. Terus habis itu karena ini sisinya berbeda, jadinya kita harus menggunakan rumus perbandingan luas. Jadinya F kan perbandingan luas segitiga kan alas kali tinggi, berarti alasnya kan FG 12 dikali HX. Tingginya H kita udah misalkan di sini X, jadinya HX sama dengan HG, berarti alasnya ini kan yang ini HG kali FY. Udah kita misalkan di sini Y, berarti kita bisa tulis FG-nya 12 terus HX-nya itu 2 akar 7 dan sama dengan ininya alasnya 8 dan FY-nya yang kita cari. Jadinya 2 kali 2 akar 7 per 8 sama dengan FY. FY ini F ke HG ya maksudnya. Terus jadinya 3, ini kan bisa dicoret kan, jadi 3 akar 7 sama dengan FY. Jadi jaraknya dari F ke garis HG itu panjang 3 akar 7. Selanjutnya yang C yaitu diminta dari G ke FH. Ini sebenarnya sama dia ya, nomor C sama yang B itu. Dari G ke FH ini kita buat garis lurus. Kita misalkan ini, terus kita misalkan ini X, dah seperti itu. Terus habis itu kan perbandingan, kita pakai perbandingan luas, berarti kan FG kita perbandingan sama yang ini, FG kali HX sama dengan FH kali GX. Begitu. Di sini saya taruhnya Z, jadi enggak apa-apa, sama aja. Jadinya ini kan 12 kali tingginya 2 akar 7 sama dengan FH-nya 8 kali ZG-nya yang ditanya. Ini. Jadinya ini sama kayak gini. 12 kali 2 per 8 sama dengan 3 akar 7. Ini nomor 3 ini ada segitiga siku-siku KLM, dimana panjang KL itu 7 dan LM-nya itu 9. Maka yang pertama A, maka tentukan jarak
L ke KM. L ke KM. Jadi kan dari L ke KM ini udah tegak lurus kan? Jadinya L ke KM itu sama dengan LK. Jadinya LK-nya itu 7. L ke KM itu 7. Terus yang B, tentukan jarak dari titik M ke KL. Dari M ke KL ini sudah tegak lurus. Jadinya jaraknya dari M ke KL ini sama dengan MK. Jadinya jawabannya M ke KL ini sama dengan Pitagoras. Kita lanjut ke buku ya, karena yang B ini dimintanya jarak M ke KL, berarti kan itu Pitagoras. Jadinya kita masukin 9 kuadrat min 7 kuadrat. Akar 9 kuadrat min 7 kuadrat sama dengan akar 81 min 49 sama dengan akar 32. Akar 32 sama dengan 4 akar 2. Selanjutnya yang C, ini diminta dari jarak K ke LM. Jadinya kita harus menarik garis agar dia tegak lurus. Terus setelah itu karena ini sisinya tidak sama panjangnya, jadi kita menggunakan rumus perbandingan. Jadinya luas segitiga yang ini sama dengan luas segitiga yang ini alasnya. Jadinya KL kali alasnya ini kan KL kali MK sama dengan alasnya yang ini ML dikali KX. Kita anggap ini X. Jadinya kan KL nya berapa? 7. MK nya udah kita dapat 4 akar 2. Jadi sama dengan ML nya 9. Terus yang ditanyanya itu kan KX nya ini. Nih, jadinya ini 28 akar 2 per 9 KX. Jadi gitu. Ada nomor 4, di sini ada segitiga sembarang dari PQR, di mana yang diminta itu adalah jarak dari P ke QR. Jarak P ke QR itu kita sebut sebagai PA ya. Kalau kita untuk mencari PA ini kita bisa menggunakan persamaan Pitagorasnya. Jadinya kan kita udah tahu PR, kita bisa pecah dia ini jadi segitiga PAR dan segitiga PQA. Jadi kita gambar ulang PAR-nya ini, dimana PA-nya itu sebagai T, terus AR ini kita misalkan sebagai X, dan kita sudah tahu PR-nya ini sepanjang 4. Selanjutnya segitiga PQA. Segitiga PQA dimana kita tahu PQ sepanjang 15 dan QA-nya ini kan panjang R dari R ke Q itu 13. Karena dari R ke A itu sudah jadi X, jadinya kita untuk mengetahui QA ini berarti 13 min X kan, jadinya 13 min X. Setelah itu berarti kita dapat menggunakan rumus perbandingan Pitagoras, dimana kita tahu kan kalau Pitagoras untuk mencari tingginya ini kita bisa mengurangin dari sisi miringnya, kurangin ininya, jadinya PR-nya itu 4, PR-nya 4 kuadrat min X kuadrat, terus sama dengan yang ini 15 kuadrat min 13 min X kuadrat. Selanjutnya 4 kuadratnya ini jadinya 16, terus 15 kuadrat ini pindah ruas jadi min 225, terus ini pindah ruas jadinya sama dengan X kuadrat min ini dikali pelangi jadinya dapatnya 169 min 26x plus X kuadrat, karena ini plus terus ini min jadi bisa dicoret kan. Terus sama dengan ini min 169 nya pindah ruas menjadi, kalau udah di 16 min 225 plus 169 jadinya min 40 sama dengan 26, min ketemu min jadi plus 26x, jadinya X sama dengan min 40 per 26 sama dengan X sama dengan 20 per 13. Jadinya karena kita sudah ketemu X nya itu sebesar 20 per 13, jadinya kita bisa cari P nya, PA nya atau T nya pakai rumus Pitagoras. Akar 4 kuadrat min X kuadrat sama dengan akar 4 kuadrat min 20 per 13 kuadrat sama dengan akar 16 per 400 min 400 per 169 sama dengan, disamain penyebutnya jadinya akar 2704 per 169 min 400
per 169 sama dengan akar 2304 per 169 sama dengan 48 per 13. Selanjutnya nomor B itu sama seperti nomor yang A, dia itu diminta jaraknya dari Q ke PR, jadi kita harus menarik garis tegak lurus ya sama PR nya, jadinya kita dapat ini. Jadi kita pakai persamaan perbandingan Pitagoras, jadinya kan kita pecah segitiganya BRQ sama PBQ. Saya gambar ulang di sini. RBQ-nya itu kan RBQ, dimana BR ini kita misalkan X dan RQ-nya sudah dikasih tahu 13. Udah kan, ini dah. Selanjutnya segitiga PBQ. PBQ itu kita udah dikasih tahu jarak dari P ke R-nya itu kan 4. Berarti kalau dari P ke B berarti 4 min X dong, jadinya 4 min X. Terus QP-nya itu udah dikasih tahu sepanjang 15. Jadinya Q ke B ini kita misalkan sebagai T ya. Jadinya kita jawab sudah. Jadinya perbandingan Pitagoras kan berarti QR kuadrat min RB, berarti QR kuadrat min X kuadrat sama dengan QP 15 kuadrat min 4 min X kuadrat. Udah, jadinya 169 min X kuadrat sama dengan 225 min 16X min 16 min 8X plus X kuadrat. Ini dikali pelangi ya. Jadinya ini bisa dicoret. Terus jadinya yang ini pindah ruas. Yang ini jadi min. Jadinya min 40 sama dengan 8X. X sama dengan min 5. X sama dengan 5. Karena ini minnya tidak dipakai ya. Jadinya QB sama dengan, kan ini sudah kita tahu kan X nya sama dengan 5. Berarti untuk mencari QB kita harus pakai Pitagoras. Akar 13 kuadrat min 5 kuadrat sama dengan akar 165 min 25 sama dengan akar 114 atau sama dengan 12. Jadi jaraknya dari Q ke B sepanjang 12. Penjelasan dari saya mengenai LKS 2 semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.